Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan men-share pelajaran sambungan yang kemarin, yaitu tentang pembuatan database akuntansi, di mana saya belum mencek semuanya karena pengunduran waktu. Saya ambil dari contoh yang lain, tetapi sama. Kemarin kita sudah sampai di laporan laba rugi ya? Ya, Mbak Rani? Ya, sampai laba rugi enggak? Halo? Sudah sampai laba rugi enggak kemarin? Sampai buku besar, Pak. Laba rugi belum? Belum, Pak. Sampai buku besar, Pak. Oke, ini diperhatikan dulu nih ya. Saya share dulu ini. Sebentar, saya share. Nah, diperhatikan, ini kelihatan layar saya, layar presentasi. Sudah kelihatan layar presentasi saya? Kelihatan, Pak. Nah, lihat ini dasarnya kemarin 4 tabel ini. Ya, ini yang saya ulang sekilas dulu. Nah, kemudian saya close ini. Kemudian ada formnya, yaitu input data jurnal dan input nomor perkiraan. Jadi ada 2 ini. Ya. Nah, ini yang sudah ada. Nah, kemudian kemarin itu buat query-nya kalau nggak salah baru jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Ya, 3 itu. Iya, Pak. Ya, 3 itu ya. Oke, saya akan menghapus ini supaya Anda tidak ragu karena ini sudah ada contoh yang jadi. Terus ini sudah, besar sudah. Bentar ya, saya hapus dulu supaya tidak mengganggu. Besar sudah, baru belum. Baca dulu. Ya. Oke, jadi ini sama dengan Anda semuanya. Jadi lanjutan pelajaran ini, kita akan buat query tentang pendapatan dan biaya, sehingga kita bisa membuat laporan laba rugi. Nah, diperhatikan caranya ya. Oke, ini saya lihatkan contoh punya orang dulu. Neraca saldo 0, pastikan itu nanti. Jurnal umum nanti seperti ini seimbang, warnanya nanti bisa Anda ganti. Besar seperti ini, mana yang bagusnya silakan Anda pilih ini 12. Bagusnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuat query pendapatan. Yang diperhatikan nih, query sorot ini semuanya add close. Mana yang kita ambil? Yang kita ambil nomor perkiraan di jurnal, nomor perkiraan di perkiraan ini, kemudian jumlah. Nah, ini yang saya ambil. Kemudian ini kita beri kriteria 4 karena ini masuk pendapatan tadi ya. Oke. Kemudian sini kita letakkan kursor, klik total, kemudian klik sum. Nah, kita run. Nah, hasilnya kosong.
Nama kosong ya, harusnya ada nih. Nama jurnal, nama perkiraan, jurnal. Oh, sorry. 4 bintang ya. Bentar, saya kunci dulu, karena kalau nggak dikunci dia tampil semua. 4 bintang. Nah, like bintang ya, kemudian berarti ini sudah terkunci pendapatan jasa saja. Ya, seperti itu ya. Dan ini kita simpan, save. Ini query pendapatan. Ketika lalu setelah kita tes ini, kita buat di sini sum sehingga totalnya kelihatan seperti ini, tunggal. Nah, itu dia. Jadi sudah tunggal dia. Kemudian di SQL View ini kita buat pendapatan. Nah, berarti ini, jadi variabelnya tadi sama jumlah, sekarang jadi pendapatan. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang untuk biaya lagi. Biaya create, query design, sorot di semua, kemudian close. Ini nomor perkiraan, ini nama perkiraan, ini jumlah. Nah, seperti tadi kita kalau biaya kan 5, kasih bintang. Sudah like 5. Lalu di sini klik total, sini sum. Nah, kita run. Nah, ini keluar untuk biaya semua. Nah, maka ini kita ganti seperti tadi lagi. Ini biaya. Nah, gantinya save, query biaya. Oke, benar, sudah. Ya. Nah, berarti query pendapatan sudah, query biaya sudah, sehingga kita bisa membuat laporan laba rugi. Sekarang buat laporan laba rugi seperti ini. Create report wizard. Nah, ambil dari pendapatan dulu, query pendapatan. Pindah ini semua. Next. 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 Tetap tabular dan Patroid. Ini next. Ini laporan laba rugi. Nah, ini untuk pendapatan. Oh, kok belum tercover guys, sebentar. Saya close all dulu sebentar. Oke, kita ulang. Laporan rugi laba ambil dari query pendapatan. Ini kita next kan. Next. Ini kembalikan aja. Next. Next. Tetap tabular dan Patroid. Next. Ini boleh pilih apa pilihan Anda nanti. Ini laporan laba rugi. Finish. Nah, ini totalnya benar. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk subformnya, yaitu dengan cara desain view. Nah, dalam posisi ini kita ambil ini
subform ini, letakkan di sini, sorry, nggak aktif ya. Sorry, belum aktif. Sorry, ini ada kesalahan software kayaknya. Subform. Oke, mohon bersabar dulu karena subformnya nggak aktif. Jadi nanti begitu ini kita klik subform, nanti ambil pilihan yang query-nya query biaya. Ntar kita lanjut aja dulu. Nah, berarti kita membuat query neraca lagi. Nah, untuk query neraca itu ada query aktiva dan pasiva. Create, query design, sorot semua, close. Nah, kemudian ambil juga sama dengan yang tadi, nomor perkiraan, nama perkiraan, jumlah. Nah, di sini untuk aktiva kodenya 1 bintang. Ya, kemudian di sini kita ambil total. Ini ambil sum. Kita tes dulu, run. Hasilnya itu kita save. Ini query aktiva. Oke. Nah, kemudian supaya sum of jumlah ini jelas namanya bagi Anda, maka ini diganti menjadi aktiva. Oke. Nah, sudah jadi aktiva. Nah, kemudian buat juga pasifanya seperti ini nanti. Ini untuk aktiva. Ya, kemudian create query, sorot semua, add, close. Berarti kita juga harus membuat query nama perkiraan, jumlah. Nah, ini saya save.
Boleh save dulu ya, atau cara yang tadi, terserah Anda nantinya, Pak Siva. Kemudian ini kriterianya 2, bintang. Bintang itu nanti supaya membaca digit yang di belakang, itu maksudnya. Ini total lagi diklik, sehingga ini juga diklik sum, totalan, kita tes, run. Ini sudah keluar, hanya ada utang usaha saja, dana lainnya tidak ada. Ini kita ganti lagi. Sum of jumlah ganti dengan pasifa. Oke, save, run lagi. Nah, jadi query aktiva dan pasifa sudah ada. Ya. Nah, jadi sudah 2, kita mau membuatkan laporannya nanti. Tapi ada masalah di subform, nanti saya cek lagi. Nah, kemudian setelah dapat itu kita buatkan reportnya lagi. Bentar, saya coba ini mau nggak ya? Oke, kita coba create report wizard. Ini ambil yang aktiva, pindahin semua. Next, turunkan sejajar dengan ini. Next, next juga. Tetap tabular dan petroid. Next, ini biar aja itu. Ini laporan neraca dibuat. Laporan neraca. Nah, seperti ini. Kita desain view supaya bisa kita ambil totalnya. Ini dibuat seperti ini. Ini total. Total aktiva. Ini rumusnya sama dengan sum, buka kurung keluar peta, aktiva. Nah, itu sudah, ini sudah di-scale supaya rata dia. Ini juga bisa kita kasih label kelompok di sini, aktiva. Ya, ini kita kasih ini juga. Oke, ini untuk aktiva baru. Lalu untuk subform pasifa sama dengan yang tadi, ini berhasil ya nih. Ada masalah dengan sistem. Mudah-mudahan bisa. Wah, belum berhasil lagi. Maksudnya kita mengambil kirinya lagi nih. Saya coba seperti ini dulu, mudah-mudahan bisa. Ambil query pasifa, naikkan semua, next, none, next. Nah, ini kayaknya bisa nih. Report, finish. Nah, ini saya setel. Ini label warna kuning tadi. Nah, ini saya setel. Tarik ke bawah, lihat di atas ini. Nah, kita ambil text box lagi, desain text box. Nah, di sini ambil ketikan total pasifa. Ini buat sama dengan sum, buka kurung,
Rasifa. Oke. Kita tes hasil print report view-nya. Nah, cuman hasilnya nggak balance. Nah, itu masalah akuntansi lagi ya. Yang jelas kita sudah bisa menggambarkan bentuk tampilan neraca, laporan neraca ini. Oke, nah, itu untuk neraca. Kita coba yang laba rugi lagi. Kita buka yang tadi, laba rugi. Design view. Ini tadi langsung saja lagi. Build. Ya, saya build. Nah, seperti itu aja langkahnya. Kita next, ambil pilihan query biaya, pindahkan semua, next, non, next, ini hilangkan, ini dihapus juga, finish. Nah, diatur lagi seperti tadi. Dirapikan lagi. Nah, kita buat juga sama dengan yang tadi. Text box di sini. Ini total biaya. Ini rumusnya sama dengan sum buka kurung biaya. Oke, kita tes dulu. Nah, ini total biaya semuanya. Ya, nanti kita kurangkan dengan pendapatan kurang ini. Kita sambung rumusnya. Laba rugi. Nah, rumusnya sama dengan pendapatan kurang sum biaya-biaya. Nah, seperti itu. Nah, coba hasilnya. Oke, sudah berhasil. Nah, tinggal mendesain posisinya aja. Oke, kita report ini sudah berhasil, tinggal mensejajarkannya nanti ya. Nah, ini laba ruginya. Nah, tinggal membuat ini lagi, apa namanya, laporan perubahan modal.
Nah, untuk laporan pengelolaan modal kita sama dengan tadi, harus buat query dulu, query yang sama, yaitu modal. Ambil nama perkiraan, jumlah. Ini kita kunci dengan kriteria dengan satu-satu ya, saya lupa nih nomor perkiraannya. Modal 301 ya. 301. Oke, lalu ini kita totalkan, desain lagi, klik group by, kemudian ini kita run tesnya. Wah, sorry, ini ada nomor perkiraan yang nak keluar, harusnya keluar ini. Kita close lagi. 301 ya, 302 create, redesign, syarat, add close, nama perkiraan, jumlah, kemudian 301. Kalau kita tes dulu, oke, keluar, desain view kembali, ini kita total, ini kita sum, kita run kembali, masih sama, kita mainkan SQL view, ini kita buat modal, kalimatnya supaya mudah. Modal sudah, save, query modal. Ya, oke, sekarang query apa lagi? Query prepay, karena dia berbeda ya. Query prepay. Nah, nama perkiraan, jumlah. Ini kriterianya 302. Lalu di sini total lagi. Group by ambil sum. Kemudian kita tes, prepay keluar, kita mainkan SQL view. Ini ganti jadi prepay. Simpan dengan query prepay. Prepay sudah. Terus prepay sudah, query laba rugi lagi. Query laba rugi diambil dari pendapatan, biaya-biaya, tabel, saya ambil ini, saya ambil ini. Ini kita mainkan rumusnya, SQL view. Paste. Kurang. As. Laba rugi.
luar seperti ini. Kita mainkan lagi SQL view-nya. Sorry. Ini kita total. Sum. Ini juga kita total. Ini juga kita total. Sekali lagi. Nah, ini kelihatan. Lagi ini salah, ambil dari query pendapatan saja. Nah, ini yang benarnya. Ini nanti bisa Anda buka-buka. Ini saya simpan, save, nama yang belum ada enggak ini. Modal akhir. Oke, ini sudah kita buat laporan pertamanya lagi perubahan modal report visa. Sorry. Perubahan modal. Bentar. Oke, sudah. Plus. Lagi kuliah. Lagi. Sign. Ada? Lagi. Plus modal akhir. Ya, Awal. Jadi kita ambil dari modal awal tadi itu sebentar ya. Nah, kita buat query tersendiri untuk ini dari query-nya, yaitu modal awal kemudian query
Modal, kemudian baru juga kelihatan. Ntar saya ragu kira baru ini yang mana tadi. Query pendapatan. Oke, sudah itu query biaya plus ini ya, ini yang belum tersimpan tadi ini scale view sebentar. Ini di total dulu. Sum. Query pendapatan kurang biaya. Oke. As laba rugi ini query proses laba rugi saya buat ya. Sekarang sudah. Sekarang ini yang kita gabung dulu. Create report wizard, ambil yang pertama modal awal, kemudian prepay, kan prepay dulu, proses laba rugi dulu, kemudian prepay, pilih prepay, terus ini kita next kan. Oke, mau seperti itu, kita buat query baru. Query barunya ambil query modal, kemudian proses laba rugi,
kemudian privé. Kita close, diambil, diambil. Ya, ini sudah kelihatan. Jadi namanya proses laba rugi per awal. Proses modal. Oke. Create report wizard. Ini pindahin semua. Next. 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 Ambil yang kolumnar. Next. Kita next kan. Laporan perubahan modal. Ini belum kelihatan hasilnya, kita buat kelengkapannya. Text box di sini. Ini bisa dibuat selisih laba rugi kurang privé. Sebenarnya itu nggak ada ya, tapi untuk menjelaskan kepada Anda aja. Rumusnya sama dengan laba rugi kurang privé. Privé. Benar. Bisa ditambah modal awal. Ini modal akhir. Modal akhir sama dengan modal kurang laba rugi kurang privé. Kita tes hasilnya. Nah, ini masih bawaan dari sini yang diambil supaya bisa 110 dikurang ini gimana? Ini lagi sedikit lagi.
Send view. Tambah. Dia laba 400, jadi harus modal tambah ini. Masih belum. Nah, oke. Jadi itu kira-kira pembelajaran kita hari ini. Memang saya agak tersendat di pelaporan laba rugi ini, di perubahan modal ini. Untuk posisi ini bisa dirubah-rubah dan aturannya. Nah, tolong dipahami rekaman saya tadi lagi nanti. Halo, mohon perhatian semuanya, lihat kamera Anda. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Ada pertanyaan? Bisa dipahami dan diikuti nanti ya. Insya Allah bisa, Pak. File ini saya kirim, tapi nanti data Anda dimasukkan yang baru ya. Jangan data ini, kalau data ini jawaban Anda ada klik baru nanti. Masukkan transaksi baru semuanya. Baik. Baik, Saya paham. Yang kemarin Masih. boleh, Pak. Yang kemarin boleh dilanjutkan. Ikuti langkah ini. Jadi Anda harus membuat query tadi. Pertama, query laba rugi itu ada dua. Query pendapatan, query biaya. Terus buat laporan laba ruginya. Tapi saya tadi ada masalah dengan software, lalu saya taati kembali, akhirnya bisa. Anda nanti juga coba lihat seperti itu, kalau enggak seperti action saya tadi ini. Rekam kamera saya tadi itu. Karena langkah yang seperti itu tidak ada di modul itu. Ya, makanya agak sulit sedikit yang tentang ini. Dan file hasil pembelajaran ini tetap saya kirim. Nah, nanti Anda lihat di situ. Oke, tidak ada pertanyaan lain lagi? Tidak, Pak. Oke, sabar ya, ini saya kirim termasuk link YouTube-nya agak lama juga prosesnya. Kalau Anda ada, silakan Anda lanjutkan pembelajaran ini. Saya stop rekaman ya. Baik, Pak.